Pada 17 Agustus 2025 nanti, sorak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia akan berpadu dengan hiruk-pikuk dunia sepak bola. Tepat di malam yang sama, Old Trafford akan menjadi panggung bagi duel klasik antara Arsenal dan Manchester United. Pertemuan dua tim besar ini kembali menghadirkan tensi tinggi yang sudah mengakar bahkan sejak era 90-an. Kini, bumbu persaingan itu semakin lengkap dengan hadirnya dua striker anyar di masing-masing kubu. Benjamin Sesko di pihak United dan Victor Gyökeres di kubu Arsenal siap membawa warna baru dalam rivalitas ini. Lantas, akan seperti apa jalannya pertandingan ini? Starting 11 Moment kali ini membahas rivalitas Manchester United versus Arsenal yang berlanjut dengan aroma duel striker baru. Mari kita simak bersama-sama. Rivalitas antara Manchester United dan Arsenal tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu yang paling sengit dan ikonik dalam sejarah sepak bola Inggris. Rivalitas ini mulai memanas sejak awal 1990-an khususnya ketika kedua klub bersaing ketat memperebutkan supremasi di Liga Premier. Pada 20 Oktober 1990, sebuah pertandingan di Old Trafford berubah menjadi laga ikonik yang mengingatkan kita tentang betapa menegangkannya rivalitas kedua tim ini. Namun bukan dari sisi prestasinya, melainkan justru dari sisi yang lainnya. Manchester United dalam laga itu sebenarnya hampir sukses ditaklukkan dengan mudah oleh Arsenal. George Abraham dengan santai memimpin anak asuhnya menuju keunggulan 1-0 di babak pertama. Namun, bukannya memantik gejolak motivasi untuk berjuang lebih keras, MU ternyata menanggapi keunggulan tersebut dengan penuh emosi. Puncaknya terjadi pada babak kedua, ketika Winterburn dari Arsenal secara tiba-tiba menerjang Irwin yang sedang terlibat perebutan bola dengan limpah. Irwin yang penuh emosi pun kemudian dibantu Brian McClair membalas perbuatan Winterburn. Kerusuhan pun pecah karena dari yang tadinya hanya perselisihan dua pemain, kemudian berubah menjadi 21 pemain saling serang. Akibatnya, pertandingan pun harus dihentikan sementara, dan Arsenal menerima sanksi kehilangan 2 poin usai match berakhir. Sejak pertandingan memalukan itu, rivalitas antara MU dan Arsenal pun makin memanas. Dari yang tadinya di atas lapangan, kini bahkan menjalar ke atas bangku sekolahan. Anak-anak yang mencintai dua klub tersebut saling ejek satu sama lain. Kini, setelah beberapa tahun rivalitas mereda, persaingan sengit itu akan kembali berlanjut di Old Trafford pada akhir pekan ini 17 Agustus 2025. Pertandingan ini bukan hanya sekedar laga biasa, melainkan kelanjutan dari sejarah panjang rivalitas yang syarat dengan emosi dan gengsi. Mempertemukan setan merah dan meriam London sekali lagi. Menariknya bagi MU maupun Arsenal kini menghadapi masalah yang sama, yakni merosotnya prestasi usai kepergian Sir Alex dan Arsene Wenger. Bagi para penggemar, laga ini tentu menjadi salah satu momen paling dinanti dalam kalender Liga Premier musim ini. Rivalitas antara Manchester United dan Arsenal memang lekat dengan sejarah panjang dan persaingan yang sengit. Namun begitu, secara keseluruhan Manchester United ternyata masih memegang rekor lebih unggul dalam jumlah kemenangan tiap kali kedua tim ini bertemu. Dari total 223 laga yang sudah dimainkan, United tercatat meraih 95 kemenangan, sementara Arsenal hanya 80 kemenangan dan 48 lainnya berakhir imbang. Meski begitu, jangan salah paham dulu, sebab kisah ini justru akan membawa sebuah ironi dalam beberapa tahun terakhir. Meski catatan Manchester United dulu lebih banyak menang ketimbang Arsenal, namun kini mereka justru belum pernah mengalahkan Arsenal lagi sejak September 2022. Kunjungan terakhir Arsenal ke Old Trafford pun bahkan tidak menghasilkan kemenangan bagi setan merah. Menariknya, kemenangan terakhir United atas Arsenal juga ternyata terjadi di Old Trafford, tepatnya pada pekan ke-6 musim 2022-2023, saat mereka sukses mengalahkan Arsenal dengan skor 3-1. Namun, sejak saat itu Arsenal ternyata justru menunjukkan performa lebih dominan dalam beberapa pertemuan berikutnya.
membuat MU gagal menang 4 pertemuan terakhir Liga Inggris. Dengan catatan ini, laga yang akan berlangsung di Old Trafford pada 17 Agustus 2025 nanti akan menjadi sangat krusial bagi Manchester United untuk mengakhiri tren negatif tersebut dan membuktikan kembali dominasinya atas Arsenal. Sementara itu bagi Arsenal sendiri, ini akan menjadi kesempatan untuk terus menegaskan keunggulan dan melanjutkan sejarah kemenangan mereka di kandang lawan. Selain persaingan panas di lapangan, rivalitas antara Manchester United dan Arsenal ternyata juga terjalin ketat dalam persaingan bursa transfer musim panas 2025. Kedua klub besar ini sempat bersaing mendapatkan 2 striker berbakat asal Eropa, yakni Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Arsenal awalnya sangat menginginkan Sesko, sementara United menaruh perhatian pada Gyökeres. Namun, dinamika transfer ternyata berkembang dengan cara yang tidak terduga. Benjamin Sesko yang berasal dari Slovenia dan sempat memperkuat RB Leipzig awalnya menjadi target utama Arsenal. Namun justru Manchester United telah yang pada akhirnya berhasil memenangkan perburuan tanda tangan sang striker. Keputusan Sesko untuk bergabung dengan United meskipun Arsenal lebih dulu menunjukkan minat, menambah bumbu rivalitas kedua klub yang memang sudah memanas selama beberapa dekade. Sementara itu Victor Gyökeres yang bermain untuk Sporting CP juga menjadi incaran kedua klub. Walau United menawarkan reuni dengan Ruben Amorim, pelatih favorit sang striker, Gyökeres pada akhirnya lebih memilih Arsenal sebagai destinasi berikutnya. Faktor utama di balik keputusan tersebut adalah ambisi bermain di Liga Champions dan kepercayaan pada visi manajer Arsenal, Mikel Arteta. Pilihan ini menunjukkan bagaimana preferensi pemain dapat mempengaruhi arah persaingan transfer antar klub besar sekaligus lagi-lagi menabur bensin di atas para api persaingan antar keduanya. Kisah perburuan Sesko dan Gyökeres ini pada akhirnya menjadi sebuah ironi tersendiri dalam persaingan transfer antara Manchester United dan Arsenal. Masing-masing klub gagal mendapatkan target utama mereka dan justru saling bertukar pilihan pemain. Dengan adanya 2 striker ini di kubu masing-masing klub pada 17 Agustus 2025 nanti, Old Trafford akan menjadi saksi sebuah duel yang sangat dinanti antara Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Kedua striker berbakat ini tidak hanya akan membawa ambisi pribadi, tetapi juga beban untuk membuktikan bahwa pilihan klub mereka masing-masing adalah benar. Benjamin Sesko datang ke Manchester United dengan catatan yang cukup mengesankan. Pada musim 2024-2025 bersama RB Leipzig, ia berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 5 assist dalam 33 pertandingan. Kecepatan, kekuatan fisik, dan ketajamannya di depan gawang akan menjadikannya ancaman serius bagi lini pertahanan Arsenal. Ini adalah momen bagi Sesko untuk membuktikan bahwa United tepat memilihnya sebagai ujung tombak masa depan. Sementara itu Victor Gyökeres di sisi lain yang kini membela Arsenal juga menunjukkan performa luar biasa di Sporting CP musim lalu. Dengan 39 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan, Gyökeres adalah salah satu striker paling produktif di Liga Portugal. Ketepatan tembakan dan kemampuan mencetak gol dalam berbagai situasi membuatnya menjadi senjata utama Arsenal di lini depan yang siap diuji di hadapan publik Old Trafford. Bisa dibilang Gyökeres adalah meriam terakhir yang dibutuhkan Arsenal untuk meruntuhkan tembok yang selalu menghalangi tim ini melepas dahaga trofi. Pertarungan antara Sesko dan Gyökeres bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol lebih banyak, tetapi juga tentang kebanggaan dan pembuktian diri di panggung terbesar Liga Inggris. Duel ini akan menjadi momentum penting bagi keduanya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah masa depan dan harapan klub mereka. Bagi kita, ini adalah kesempatan langka menyaksikan dua talenta terbaik bersaing langsung dalam atmosfer penuh gengsi. Selain diwarnai duel pemain baru, laga antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford pada 17 Agustus 2025 nanti juga diprediksi akan menjadi pertarungan taktik menarik yang mempertemukan dua pelatih berbakat, yakni Ruben Amorim di kubu United dan Mikel Arteta di sisi Arsenal. Keduanya dikenal dengan pendekatan modern yang menggabungkan kedisiplinan pertahanan dan kreativitas serangan.
Meski begitu, keduanya tetap memiliki karakter khas masing-masing. Ruben Amorim kemungkinan akan menurunkan formasi fleksibel 3 back atau 3-4-2-1 yang mengedepankan keseimbangan antara serangan cepat dan soliditas lini tengah. Amorim cenderung memanfaatkan umpan-umpan pendek dan panjang demi menciptakan serangan yang lebih dinamis. Kini dengan hadirnya Benyamin Sesko, MU bisa memaksimalkan kecepatan dan fisik ujung tombak. Bahkan setan merah mungkin tak perlu takut adu hidar lagi, sebab Sesko pasti menang. Sesko kemungkinan akan diplot sebagai ujung tombak dalam laga ini, dilengkapi dengan Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha sebagai double AMF. Di belakang mereka, kemungkinan Bruno Fernandes akan mengambil alih dan mengatur tempo di lini tengah. Di sisi lain, Mikel Arteta terkenal dengan gaya bermain yang menekankan penguasaan bola dan umpan-umpan yang akurat. Arsenal kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan fokus pada pengendalian permainan dan kreativitas di lini tengah. Arteta kemungkinan besar akan mengandalkan Victor Gyökeres sebagai titik fokus serangan, didukung oleh Martin Odegaard yang mampu membuka ruang dan memberikan umpan-umpan matang di belakangnya. Tekanan tinggi dan transisi cepat juga akan menjadi bagian dari strategi Arsenal untuk mengganggu ritme United. Pertandingan ini dipastikan akan berlangsung intens dengan pertarungan di lini tengah sebagai kunci. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dari kedua tim akan diuji maksimal. Dengan komposisi dan taktik yang berbeda namun sama-sama kuat, siapa yang menurut kalian akan berhasil membawa pulang 3 poin? Manchester United atau Arsenal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.